warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan terkait hak-hak pekerja atau outsourcing waktu tertentu dalam hubungan kerja. Nah, adapun di sini anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Jadi yang pertama saya Puspa Purnamasari dengan NIM 1924174. Yang kedua Yesi Tania Yolanda dengan NIM 1924173. Yang ketiga Susi Susanti dengan NIM 1924148. Yang keempat Devi Savitri dengan NIM 1924172. Dan yang kelima yaitu Islami Giswa Ari Putranto dengan NIM 1924186. Nah, langsung saja kita kepada pembahasan pertama yang di sini akan saya jelaskan. Jadi adanya peraturan terkait hak-hak pekerja atau outsourcing ini merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 guna untuk menjamin hak dasar pekerja tanpa adanya diskriminasi dan juga untuk menjamin perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Nah, adapun di sini salah satu penjelasan itu terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tepatnya yaitu pada Pasal 33 ayat 1 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Nah, selanjutnya hal ini juga terdapat di dalam Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional itu diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia yang baik dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, maka negara itu perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Nah, diharapkan dengan adanya cipta kerja ini mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan juga tentunya karena adanya tuntutan globalisasi ekonomi. Nah, adapun sekarang ini pengaturan terkait karyawan outsourcing ini sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Jadi PP yang ditekankan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Februari 2021 ini secara otomatis merevisi pasal-pasal yang mengatur outsourcing di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, mungkin ini saja materi awal yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yesi Tania Yolanda. Terima kasih. Saya Yesi Tania Yolanda dengan NIM 1924173. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai legalisasi sistem outsourcing merugikan pekerja. Praktik outsourcing merupakan isu yang menjadi perdebatan di Indonesia. Pro dan kontra antara pekerja dan pengusaha terkait praktik outsourcing terus meningkat dan menjadi kendala terciptanya hubungan industrial yang sehat. UU Ketenagakerjaan tahun 2003 memberikan legalitas bagi pengusaha untuk meminimalisasi resiko biaya produksi dengan menyesuaikan sistem rekrutmen melalui praktik outsourcing. Di sisi lain, implementasi praktik outsourcing mempengaruhi status dan kesejahteraan pekerja secara negatif. Praktik outsourcing memperlemah posisi tawar pekerja yang berketerampilan rendah dalam pasar kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi yang komprehensif terkait praktik outsourcing dalam UU Ketenagakerjaan tahun 2003 untuk mencapai konsensus antara pekerja dan pengusaha. Paper ini menjelaskan tentang konflik terkait implementasi praktik outsourcing dalam UU tahun 2003, terutama terkait praktik outsourcing di masa depan. Praktik outsourcing menimbulkan 3 bentuk diskriminasi yang diterima oleh pekerja outsourcing, yakni perbedaan upah, status pernikahan yang membatasi akses mendapat pekerjaan, serta hak berorganisasi.
Rata-rata, upah buruh outsourcing 26% lebih rendah daripada buruh tetap. Kondisi tersebut mendorong maraknya aksi-aksi serikat pekerja yang menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing dan menolak upah murah, sehingga terjadi aksi pada tanggal 10 April 2013. Pemerintah melegalkan sistem kerja outsourcing setelah berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ia mengatakan penerapan sistem outsourcing sangat dilematis di tengah tingginya tingkat pengangguran terbuka selama 5 tahun terakhir yang mencapai 6 hingga 8%. Karena itu, sistem ini menjadi salah satu jalan keluar bagi pekerja-pekerja yang tidak dapat masuk ke pasar kerja formal. Pembatasan penggunaan sistem kerja outsourcing yang dilakukan pemerintah melalui Permenker Trans Nomor 20 Tahun 2012 pun yaitu belum cukup efektif mengurangi diskriminasi yang dialami oleh para pekerja. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengusaha mendominasi hubungan industrial. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja, buruh, serta demokrasi dan berkeadilan. Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi atau asosiasi pengusaha. Organisasi ini mewadahi para pimpinan pengusaha-pengusaha yang merupakan mitra kerja serikat pekerja dan pemerintah dalam penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Asosiasi ini dapat terbentuk atas dasar jenis sektor mulai dan tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun nasional. Pengusaha yang memperkerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkannya oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan kemudian. Kewajiban membuat peraturan perusahaan tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama. Baik, mungkin sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Islam Kiswari Putranto dengan NIM 19.24186. Di sini saya akan menjelaskan hakikat sosiologis dan yuridis tidak prasinkron. Yang pertama, dari sisi sosiologi, ide perubahan substansi dan kelembagaan dalam RUHP melalui transplantasi hukum serta dampak ratifikasi atas Konvenan Internasional mengenai hak sipil dan hak politik dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tanpa mempertimbangkan hambatan-hambatan baik secara kelembagaan, kultural, sosiologis maupun secara geografis yang membedakan Indonesia dengan Belanda, Prancis, dan Amerika Serikat jelas akan merugikan diri kita sendiri. Di samping itu, anggapan bahwa dengan meratifikasi konvensi tidak serta-merta diadopsi seluruh ketentuan dalam konvensi selama konvensi tersebut tidak ditetapkan sebagai non-reservist convention, sehingga tidak ada kewajiban mutlak mandatory obligation bagi negara praktifikasi untuk melaksanakan seluruh isi ketentuan. Bahkan di dalam setiap konvensi masih diberikan kesempatan kepada negara praktifikasi untuk menerapkan sesuai dengan sistem hukum domestik masing-masing negara yang bersangkutan. Dalam hal ini sebaiknya juga menghindarkan diri dari perilaku political behavior yang berstandar ganda, double standard dari pemerintah negara-negara asing yang memberikan bantuan konsultasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Upaya untuk melakukan perubahan substansi seharusnya tetap memperhatikan perkembangan yang terjadi di Indonesia saat ini. Di antaranya berupa peningkatan kesadaran tentang perlunya perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik yang didorong oleh demokrasi politik maupun yang didorong oleh prinsip-prinsip hukum internasional. Dari segi yuridis, agar tidak terjadi tumpang tindih, pengaturan substansi RUU KUHP secukupnya memperhatikan juga hukum pidana material yang akan dilaksanakan, karena di dalam hukum pidana material juga terkandung beberapa norma yang berkaitan dengan aspek formil, misalnya hal yang berkenaan dengan pembagian
delik, ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan korporasi, dan ketentuan yang berkaitan dengan pidana dan pembinaan. Svetardo pernah menyatakan bahwa ius puedendi harus berdasarkan ius puenele. Hukum pidana formal harus menunjang hukum pidana material. KUHP sekarang berorientasi pada KUHP warisan Hindia Belanda pada KUHP, sehingga KUHP baru selayaknya juga berorientasi pada konsep KUHP baru. Sehubungnya dengan persoalan ini, maka penulis lebih cenderung memilih pembahasan RUU KUHP dilakukan setelah RUU KUHP disahkan sebagai undang-undang. Di samping alasan politik lainnya, yaitu KUHP yang berlaku sekarang masih merupakan produk hukum peninggalan pemerintah jajahan, sedangkan KUHP yang berlaku saat ini merupakan produk hukum nasional, sehingga wajar apabila RUU KUHP mendapatkan prioritas pembahasannya, atau setidaknya RUU KUHP mendapatkan pembahasan secara bersamaan di DPR agar terdapat sinkronisasi antara hukum acara pidana formil dan hukum pidana material. Sebagaimana telah dinyatakan di atas, dari segi substansi, untuk menghindarkan terjadinya tumpang tindih pengaturan dan mencegah terjadinya konflik kewenangan antara lembaga penegak hukum, naskah RUU KUHP seyogyanya juga mempertimbangkan keberadaan beberapa peraturan perundang-undang yang lebih tinggi dalam rangka sinkronisasi vertikal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan undang-undang instansional dalam rangka sinkronasi horizontal seperti UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU Advokat, UU Komisi Yudisial, UU Kekuasaan Kehakiman, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya akan menjelaskan status PKWT menjadi dasar hubungan kerja. PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin, Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan jelas menyebutkan bahwa PKWT harus dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Jika tidak dibuat seperti ketentuan Pasal 57 ayat 1 itu, maka PKWT dinyatakan berubah menjadi PKWTT. Demikian diatur dalam Pasal 57 ayat 2 UU Ketenagakerjaan. Apakah ini berarti PKWT tidak boleh berbahasa asing jika mengacu pada ketentuan Pasal 57 ayat 3 UU Ketenagakerjaan? PKWT boleh dibuat dui bahasa Indonesia, bahasa asing. Namun, jika ada perbedaan penafsiran, yang berlaku adalah yang bahasa Indonesianya PKWT pekerjaan musiman yang melanggar Pasal 4 ayat 2 atau Pasal 5 ayat 2 Cap 100/2004. Poin ini mengatur dalam hal PKWT untuk pekerja musiman. Jika PKWT yang dibuat tidak sesuai dengan aturan, maka status pegawai berubah menjadi PKWTT. PKWT pekerja musiman hanya boleh untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu, dan PKWT pekerja musiman dapat digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu. Contohnya, Fulan, seorang buruh, diminta untuk memetik buah apel di kebun Pak Sulaiman. Hanya saja Fulan diminta juga untuk memeras susu sapi di peternakan Pak Sulaiman. Hal tersebut tidak dibenarkan oleh Cap 100/2004. Status Fulan berubah menjadi PKWTT. PKWT untuk produk baru yang menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 Cap 100/2004 patut diperhatikan bahwa PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru hanya boleh dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun. Pelanggaran atas ketentuan ini berakibat status PKWT dapat berubah menjadi PKWTT. Contohnya, Abdul sudah dikontrak dengan status PKWT oleh Aziz untuk membuat produk baru. Hanya saat perpanjangan PKWT Abdul adalah untuk jangka waktu 4 tahun. Cap 100/2004 tidak membenarkan hal tersebut. Status Abdul pun berubah menjadi PKWTT. Pembaruan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak perjanjikan lain PKWT pada poin ini maksimal dibuat untuk jangka waktu 3 tahun. Jika perusahaan hendak memperbarui PKWT tanpa melalui jeda waktu 30 hari,
maka status PKWT bagi pegawai berubah menjadi PKWTT. Aditya sudah bekerja untuk jangka waktu 3 tahun berstatus PKWT. Lalu, tiba-tiba diadakan pembaruan kontrak kerja Aditya tanpa menunggu masa tanggal waktu 30 hari. Statusnya Aditya pun berubah menjadi PKWT menjadi PKWT. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan saya, nama Devi Safitri, nomor induk mahasiswa 19.024.172. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan dalam hubungan kerja. Sebelumnya, saya setuju atau sepakat dengan materi dari bagan PowerPoint yang diberikan oleh Ibu, karena pada bagan materi tersebut memuat banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di hubungan kerja dan bertentangan dengan isi dari aturan undang-undang yang mengaturnya. Di dalam hubungan kerja terdapat penyimpangan dalam sebuah hubungan kerja. Biasanya didapati penyimpangan-penyimpangan tersebut seperti: yang pertama, hubungan kerja masih banyak dalam bentuk perjanjian kerja tidak tertulis. Dalam praktiknya di lapangan, masih banyak hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja dalam bentuk tidak tertulis. Mengenai adanya suatu hubungan pekerja tanpa adanya perjanjian kerja, maka hal tersebut bertentangan dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian pada pasal 51 menyebutkan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan. Pada pasal 57 ayat 1 dan 2 yang mengisyaratkan untuk membuat secara tertulis terhadap perjanjian kerja waktu tertentu. Apabila terjadi perjanjian kerja waktu tertentu tersebut tidak dibuat secara tertulis, maka secara otomatis perjanjian kerja tersebut menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Hal ini menjadi penyimpangan jika dalam hubungan kerja perjanjian kerja waktu tertentu tidak dalam bentuk tertulis. Selanjutnya yang kedua yaitu vendor membayar upah murah di bawah upah minimum dan kebutuhan hidup layak pekerja. Menurut pasal 81 angka 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat baru pasal 88 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, baik upah minimum provinsi ataupun upah minimum kabupaten atau kota. Apabila kesepakatan mengenai pengubahan antara perusahaan dan pekerjaan lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan itu batal demi hukum dan pengubahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu waktu kerja, waktu istirahat kerja, dan penghitungan upah kerja lembur tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Ketentuan tentang waktu kerja, waktu istirahat kerja, dan perhitungan upah kerja lembur diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 78 ayat 24, Pasal 87. Jika hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka dapat dikenakan sanksi pidana dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran. Hal ini tentu menjadi penyimpangan dalam hubungan kerja. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, pekerja outsourcing tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Pengusaha juga tidak memberi pelayanan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya. Hal ini termasuk dalam penyimpangan dalam hubungan kerja. Untuk hak-hak pekerja dan dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sudah didukung dengan adanya undang-undang yang mengatur terkait jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satunya adalah Pasal 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, dan pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima yaitu sebagian besar vendor tidak menerapkan K3 bagi pekerja. Perlu diketahui banyak sekali didapatkan vendor yang tidak menerapkan K3 bagi pekerjanya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, sudah disebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan. Setiap orang lain yang berada di tempat kerja juga perlu terjamin keselamatannya.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 Ayat 1, huruf A juga menyatakan hal tersebut. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Jika vendor tidak menerapkan K3 dalam hubungan kerja, bagi pekerja maka hal tersebut adalah merupakan penyimpangan dalam hubungan kerja. Selanjutnya yaitu yang keenam adalah perusahaan tidak melakukan klarifikasi terhadap pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang. Dalam sebuah hubungan kerja, perusahaan harus melakukan klarifikasi terhadap pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang. Jika perusahaan tidak melakukan hal tersebut, maka masuk dalam penyimpangan dalam hubungan kerja. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, outsourcing atau alih daya diperbolehkan hanya untuk kegiatan penunjang dan kegiatan yang tidak berhubungan dengan langsung dengan proses produksi. Dalam penjelasan pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain yaitu usaha pelayanan pembersihan, usaha penyediaan makanan bagi pekerja atau buruh, usaha tenaga pengamanan, usaha jaga penunjang di pertambangan atau perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan bagi pekerja atau buruh. Yang ketujuh yaitu perusahaan prinsipal menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan vendor yang bukan berbadan hukum. Perusahaan vendor yang bukan berbadan hukum, perusahaan vendor wajib berbadan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 6 sampai dengan Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 diatur bahwa pekerjaan borongan atau penyediaan jasa, pekerjaan perusahaan harus berbadan hukum. Saat ini outsourcing atau ahli daya hanya diatur dalam Pasal 81 Angka 20 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang antara lain mengatur hubungan kerja perusahaan ahli daya dengan pekerjaan dan perusahaan ahli daya berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan perusahaan yang diterbitkan oleh pemerintahan pusat. Jika perusahaan vendor tersebut bukan merupakan badan hukum, maka hal ini termasuk dalam penyimpangan hubungan kerja. Sekian dari saya penjelasan tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam hubungan kerja. Mohon maaf jika ada penyebutan atau kesalahan kata. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi slide 5, di mana di sini sebagai pekerja waktu tertentu atau kontrak, maka pekerja atau buruh outsourcing tidak ada job, baik itu job security, yang dimana dalam suatu perusahaan tidak lagi memberikan pekerja atau buruh rasa aman, atau dalam pekerjaannya tidak ada rasa keamanan untuk pekerja. Nah, selain itu tidak adanya jaminan perkembangan karir, di mana perkembangan karir ini sangat penting karena dalam suatu proses pengetahuan diri dalam bekerja, eksplorasi dan pengambilan keputusan yang membentuk karir individu, tidak ada jaminan kelangsungan kerja, yang dimana jaminan ini sangat penting untuk pekerja atau buruh. Nah, dalam membuat suatu perjanjian dengan perusahaan tersebut agar tidak memberatkan pekerja juga. Selain itu juga tidak memberikan pesangon setelah di PHK. Nah, hal ini sangat membuat pekerja atau buruh dirugikan karena mereka juga bekerja dan yang pasti membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Serta tidak terpenuhi hak-hak atas dasar lainnya sebelum, selama, dan setelah pekerja atau buruh bekerja. Mungkin hal ini bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika hak ini ditiadakan. Perlu kita ketahui, hak-hak yang dimiliki buruh sangat penting sekali agar terhindar dari diskriminasi dari pengusaha.
pekerja juga harus bekerja sesuai dengan bidang mereka masing-masing dan lain sebagainya. Tapi dalam pekerja waktu tertentu ini, buruh atau pekerja dalam outsourcing itu tidak ada yang apa yang saya sebutkan tadi, baik itu dalam job security, tidak ada jaminan perkembangan karir bagi pekerja atau buruh dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, di sini kami setuju terkait bagan yang Ibu berikan, dan menurut kelompok kami, bagan ini masih bisa terjadi yang dimana sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu undang-undang yang terbaru mengatur secara khusus mengenai peraturan tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja yang mengubah aturan lama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, adapun peraturan yang dibuat secara khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT. Itulah tadi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.